Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan ya seorang laki-laki memiliki wanita lain ataupun beristri lebih dari satu orang, dan itu tidak bisa dikatakan dengan perselingkuhan kalau itu dibuat dengan cara yang halal, dengan cara pernikahan ya. Jadi Rasulullah SAW tidak berselingkuh, tapi beliau menikah. Nah, jadi yang kita luruskan dulu ya, yang selingkuh ini adalah menjalin hubungan haram dengan wanita yang di luar pernikahan yang sah. Nah, jadi kalau seandainya satu orang laki-laki kemudian karena kemampuan dia, kelebihan finansial dia, kekuatan fisik dia, ilmu dia yang mumpuni, dia mungkin seorang raja, dia mungkin seorang nabi, kemudian dia memutuskan untuk memiliki satu, dua, tiga orang atau empat orang istri, itu dari dulu tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Dan tidak bisa dikatakan istri kedua, ketiga, keempat itu sebagai pelakor, karena mereka adalah orang-orang wanita-wanita suci mulia yang tidak dizinai. Jadi kalau yang diharamkan dalam Islam itu berzina. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itulah perzinahan. Kalaupun terlahir anak di luar pernikahan itu, maka anak itu anak zina dan itu tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Kalau anak perempuan, ayah biologisnya tidak bisa menikahkan dia nantinya. Bahkan tidak wajib ya seorang ayah biologis itu untuk menafkahi anak zina tadi. Secara kemanusiaan anak itu layak untuk hidup, untuk disantuni. Ya, itu bukan kewajiban ya, tapi itu kemanusiaan yang dibuat, komitmen yang dibuat oleh ayah biologis kalau tanggung jawab dia secara dunia. Tetapi itu mestinya dijadikan aib, bukan untuk diumbar, dibangga-banggakan. Oh, aku punya anak di luar pernikahan, anak zina. Itu namanya orang yang tidak paham agama. Ya Allah sudah tutupi aib, jangan dibuka ya. Allah sudah tutupi aib, membuka aib orang lain nggak boleh, apalagi buka aib diri sendiri. Paham ya? Yang kita sebut itu ya bukan menikah secara halal ya, tapi berzina itu nggak boleh, haram. Tidak ada apa-apa berzina kalau terbukti dalam Islam dirajam, bang. Kalau sudah punya istri dikubur, kepalanya keluar dipecahin sama batu, dilempar batu, bang. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sudah terbongkar aib ini, bang, kalau hukum Islam ditegakkan, nah, maka konsekuensinya dirajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka baik laki perempuan dirajam. Nggak ada, bang. Yang ada itu satu aja, tutup aib itu, tutup rahasia itu, dan tetaplah jaga kemuliaanmu setelah itu bertobat kepada Allah. Bukan dibongkar aib itu, dibangga-banggakan. Aku udah hamil, dan tes DNA, nggak ada gunanya tes DNA. Tes DNA pun, kalaupun itu DNA yang sama, itu bukan bernasab ke ayahnya, tidak ada. Nasab itu datang dalam pernikahan. Dalam hukum Islam nggak ada, bang, nggak ada hak apa-apa, bang. Kalau secara kemanusiaan, sosial, mungkin saja orang akan menghakimi ayah biologisnya itu sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi secara hukum Islam memang dia tidak bisa dituntut apapun, baik secara hukum negara ataupun hukum apapun. Bahkan perempuan yang sudah tahu seorang laki-laki beristri lalu dia masuk ke dalam merusak hubungan itu, ada ancaman pidana dalam hukum negara juga kan, bab perzinahan kan, bahaya itu. Jadi nggak ada celah. Celahnya satu aja, bang. Untuk mau tenang hidupnya, punya anak di luar pernikahan, tutupi aib, mau selesai. Privasinya ada, bukan dibongkar. Kalau udah dibongkar kayak gini, dibongkar, nggak ada. Siapa yang bisa, apa pembelaan apa yang bisa kita lakukan, bang? Nggak ada. Ibunya. Itu anak ibu. Anak ibu. Kalau ibunya nggak bisa menafkahi, maka itu tanggung jawab negara. Baik, bang ya. Kalau terbukti berzina, rajam. Kalau tidak berzina, itu pencemaran nama baik, laporkan ke polisi. Selesai aja kan. Kan klarifikasi Pak RK kan itu fitnah kan. Kalau memang itu fitnah, laporin ke polisi. Secara dan tegas ya. Siap, Ki ya. Makasih, Ki ya.